menjadi satu-satunya desa wisata perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2023. Tentu tidak mudah untuk bersaing dengan 4.500-an desa se-Indonesia. Kita ingin melihat bagaimana desa ini bangkit dengan potensi pariwisata yang dimiliki dan bagaimana kemudian masyarakat merasakan dan terlibat dalam proses desa ini menjadi desa wisata. Saya Reski Pratiwi Anggreni Arif bersama tim. Ikuti penelusuran kami di Desa Wisata Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Desa Wisata Sani-Sani terletak di Kecamatan Samaturu, kurang lebih 26 km dari pusat kota Kolaka sebagai ibu kota kabupaten. Dengan kendaraan bermotor dan mobil bisa dicapai sekitar 30 hingga 40 menit. Kehidupan masyarakat desa adalah petani dan nelayan. Memiliki keberagaman kekayaan alam mulai dari pantai, sawah, tambak, kebun cengkeh, coklat, dan hasil alam lainnya. Suasana pedesaan yang masih asri dan saat berada di puncak perkebunan cengkeh serasa di atas awan. Dengan potensi keadaan alam tersebut, pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menjadikan desa Sani-Sani sebagai desa wisata, yaitu arah pembangunan desa dan pengembangannya memaksimalkan potensi desa yang ada, menjadi objek wisata tanpa menghilangkan kearifan lokal dan suasana desanya. Atas upaya dan tekad bersama, maka pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan Desa Sani-Sani sebagai desa wisata dengan SK Bupati Kolaka nomor 188.45/316/2020 tanggal 16 September tahun 2020. Namun siapa sangka, ternyata gagasan membangun oleh seorang kepala desa di Sani-Sani tanpa disadari sudah menjadi bagian dari semangat membangun pergerakan desa wisata. Meski di awal masa jabatan periode pertama sekitar tahun 2016, tujuan dari pembangunan yang dijalankan semata-mata untuk merangkul dan memberi akses warganya yang selama ini terisolasi dengan titik kampung desa. Pak Desa, sejak kapan Desa Wisata Sani-Sani ini mulai digerakkan? Sebenarnya kalau mau digerakkan sejak kapannya, itu saya berawal dari sejak saya menjadi kepala desa di tahun 2016 itu saya sudah mulai bergerak yaitu untuk memenuhi aksesibilitasnya, baik itu animitasnya. Jadi dari tahun 2016 itu kita sudah mulai buat akses menuju ke puncak, menuju ke sungai, semua kami satukan dulu antar dusun, setelah itu antar desa di dalam satu desa dulu, memenuhi baik itu pertaniannya, tambak, baik jalan untuk menuju ke Sweet Garden di Dusun 3. Namun kalau ditetapkan sebagai desa wisata itu tentunya legalitasnya harus ditetapkan oleh Bapak Bupati melalui SK. SK itu ditetapkan di awal September di tahun 2021. Atas dasar legalitas SK Desa Wisata yang telah dikeluarkan Bupati Kolaka, mulailah kerja-kerja kolektif dan kolaboratif digerakkan oleh kepala desa bersama perangkatnya dan warga desa Sani-Sani itu sendiri. Dengan pemahaman tentang desa wisata yang telah diterima di beberapa kegiatan workshop ataupun BIMTEK yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Sulawesi Tenggara. Perlahan, Desa Wisata Sani-Sani mulai mengidentifikasi potensi masing-masing wilayah desa, dalam hal ini dusun, untuk menjadi cikal bakal paket wisata sebagai produk jualan Desa Wisata Sani-Sani tentunya.
setelah ditetapkan menjadi SK Desa Wisata melalui ketetapan SK Bupati, legalitasnya ini kan sudah dapat. Dari sinilah kita mulai membuat satu kegiatan menjadikan satu paket wisata. Dari paket wisata itu kita mulai melihat potensi-potensi mana sih dusun 1 potensinya apa, dusun 5 potensinya apa. Jadi per dusun seperti di dusun 3, potensi dusun 3 memang kita melihat di pesisir laut itu kuatnya di Sweet Garden. Itulah kita buat menjadi satu paket wisata Living Life program mengikuti kehidupan masyarakat. Di dusun 4 dia memiliki pantai. Di situ juga kita buat semacam pantai Saka kulineri. Di situ juga kita buat interaksi. Ada di dusun 1 persawahan, di dusun 6 memiliki puncak, dan dusun 6 dengan dusun 2 itu menyatukan aliran sungai. Dari aliran sungai itu kita kembangkan lagi menjadi destinasi arung jeram, bisa pakai turbin, bisa pakai kayak ya. Menjalankan program desa wisata merupakan hal yang kompleks. Bagaimana tidak, desa wisata bukan hanya berbicara tentang destinasi wisata, namun bagaimana desa wisata bisa menyentuh banyak aspek dan sisi kehidupan masyarakat di desa. Tentu akan menjadi penting lahirnya sebuah perencanaan atau master plan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam pengembangan desa wisata. Setahun menjalankan program desa wisata dengan legalitas yang telah dimiliki, pada tahun 2021, Desa Wisata Sani-Sani mencoba menguji karya program desa wisata mereka untuk bersaing dengan ribuan desa di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI Kementerian Pariwisata. Meski terbilang menjadi desa wisata yang masih berstatus embrio atau sering disebut dengan istilah desa wisata rintisan, namun Desa Sani-Sani mampu lolos di level tahapan terbaik yang cukup memuaskan. Predikat ini tidak membuat semangat Desa Wisata Sani-Sani untuk puas dengan apa yang telah dicapai. Di tahun berikutnya 2022, Desa Sani-Sani kembali mengikuti ajang ADWI dan naik peringkat lebih baik. Kemudian akhirnya di tahun ketiga mengikuti ajang ADWI, Desa Wisata Sani-Sani seakan tak lepas dari peningkatan prestasi yang cukup memberi semangat dan apresiasi atas kerja-kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen di Desa Wisata Sani-Sani. Menjalani program desa wisata dipastikan membutuhkan kesabaran, kolaborasi, aksi, dan komitmen dari seluruh pihak, baik warga desa dan pemerintahnya maupun pemerintah kabupaten hingga provinsi. Semua pihak memiliki andil yang penting untuk desa wisata yang berkelanjutan, dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi selama ditetapkan menjadi desa wisata itu di tahun 2021 kita awali dengan mengikuti program Kementerian Pariwisata, mengikuti Anugerah Desa Wisata. Di dalam Anugerah Desa Wisata itu 1.300 kalau tidak salah yang mendaftar waktu itu, kita lolos di 300 besar. Di lolosnya dari 300 besar itu kami juga tidak langsung start, kami tetap berkreasi, tetap melanjutkan apa yang kami miliki, karena desa wisata ini memiliki laut, memiliki pulau Padamaran di depannya, memiliki pantai, memiliki tambak dan sawah, puncak, sungai. Akhirnya kita mencoba, kita sendiri yang bersama anggota Kodawis membuat suatu kegiatan sehingga kami berani lagi ikut di tahun 2022. Di tahun 2022 kami dapat 100 besar. Di 100 besar itu kami terus menggetarkan, terus semangat untuk mengikuti lagi ADWI di tahun 2023. Jadi dari tahun 2023
alhamdulillah dari 4.573 desa seluruh Indonesia, kami lolos di 75 desa terbaik seluruh Indonesia. Jadi ini mudah-mudahan harapan saya selaku pemerintah ya tentu desa wisata ini harus berkelanjutan dan tetap terpelihara, terjaga terus buat pengembangan di desa wisata saya itu sendiri. Mudah-mudahan tidak setakannya kita puas dengan 75. Mudah-mudahan ya kita bisa berkreasi, tetap melanjutkan kegiatan ini sesuai dengan tagline kita. Tagline-nya kita itu Memahe for the World. Desa wisata bukan hal lama yang sudah dipahami oleh masyarakat di desa ini, karena memang program desa wisata baru menggema beberapa tahun terakhir di tanah air. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras bagi seorang kepala desa yang notabene akan menjadi penggerak utama desa wisata, atau para inisiator lainnya, apakah warga maupun pendamping desa wisata. Demikian halnya di Sani-Sani, bukan hal mudah dan menjadi tantangan berat bagi seorang kepala desa untuk membentuk kesepahaman cara berpikir tentang apa itu desa wisata, baik untuk gambaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan di sisi lain, seorang pemimpin harus bisa menjaga ritme pergerakan desa wisatanya agar masyarakatnya juga bisa sabar menjalani proses menuju desa wisata yang diimpikan bersama, baik dalam target desa wisata rintisan, berkembang, dan mandiri. Bagaimana Pak Desa mengatur kolaborasi masyarakat sehingga mau bersama di program desa wisata ini? Ini pertanyaan ini agak sedikit tidak berat tapi tidak mudah. Karena merubah statement dari pola pikir masyarakat yang tadinya mereka seperti kegiatan bertani dan ini semuanya kita merubah untuk menjadikan satu paket wisata, tentu penuh rintangan. Membuat desa wisata itu mudah sih tapi penuh kesabaran. Jadi pelan-pelan kita dulu sebagai pemerintah, kita Darwis melaksanakan semua kegiatan itu tanpa melihat apa terima atau diterima masyarakat. Nanti dilihat nanti apakah dampak positifnya memang untuk pengembangan ini desa itu sendiri. Kalau sudah mereka rasakan, insyaallah mereka. Tapi alhamdulillah sejak masuknya di 75 besar ini partisipasi masyarakat sudah mulai karena memang mindset yang berubah. Jadi itu yang jadi kita pendekatan dulu dari kita menunjukkan kepada mereka bahwa desa wisata ini bukan untuk pariwisata tamu-tamu yang datang, tapi di luar dari tamu yang datang, kehidupan sehari-hari kalian yang akan nikmati efeknya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan akses, atraksi, amenitas, dan kelembagaan akan menjadi kekuatan dalam sebuah desa wisata, baik rintisan, berkembang, dan mandiri. Komitmen warga desa merupakan kekuatan karena program ini lahir dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dampaknya akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Sani akan selalu maju, berkembang, dan kita akan menuju nanti sepak terjang. Jangan hanya menuju Indonesia, tapi kita harus menebus nanti ke depannya bagaimana desa maju sampai ke nasional. Harapan saya siapapun nanti pemimpinnya tetap akan memajukan Sani-Sani karena kita mensyukuri nikmat Tuhan kita berada di desa Sani-Sani, desa yang multi talenta. Cari di desa di mana yang ada sawahnya, di mana ada lautnya, di mana ada gunungnya, di mana ada sungainya. Di sini semua kita tidak akan lapar di sini di Sani-Sani. Asalkan kita rajin, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan nanti kita akan majukan nanti ke depannya siapapun pemimpinnya ya. Kita akan pilih kalau misalkan masih saya, insya Allah kita akan sama-sama. Kalau siapapun nanti senior Pak Ali sebagai di luar di pemerintahan atau Pak Yusril, nanti kita akan sama-sama mendukung bagaimana desa Sani-Sani akan maju terus
Saya insyaallah bila mana nanti terpilih, saya akan meminta semua para calon-calon mengcopy paste apa sih yang mereka mau, mereka di visi misinya, apa yang mereka inginkan sebenarnya di visi misinya nanti. Begitupun juga ketika mereka yang naik, insyaallah saya akan mendukung nanti di belakangnya untuk memajukan desa Sani, karena desa Sani ini sangat bagaimana? Kalau orang bilang aku sangat cinta sekali di desa. Ada satu masa dalam proses perjalanan pergerakan desa wisata Sani-Sani yang mengalami titik kelam dan membuat sejumlah tatanan pergerakan dan pola yang telah dibuat sejak awal tiba-tiba berubah. Hal ini terjadi akibat kontestasi politik desa. Sejumlah tim motor penggerak desa wisata terpecah akibat momentum pemilihan kepala desa. Karena berbeda pilihan, sejumlah masalah mulai muncul. Sehingga harus kembali dilakukan pembenahan, baik dari sisi kesiapan sumber daya manusia yang menjadi penggerak desa wisata maupun beberapa konsep pergerakan dan pengembangan yang kemudian dirubah bentuk akibat dari politik desa yang terjadi. Kalau suka dukanya banyak, tapi itulah tantangan membangun desa wisata. Iya. Semakin banyak tantangan, semakin itulah kekuatan. Insya Allah membangun desa wisata itu saya bilang harus kita yang harus lebih sabar, lebih banyak ujiannya itu. Kalau buat aku semakin banyak tantangan itu semakin menyenangkan. Betul. Hobi itu adrenalin, sering senang dengan tantangan. Iya. Kini desa wisata Sani-Sani mulai memperlihatkan hasil kerja keras seluruh pihak, baik warga, pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun provinsi Sultra dengan hadiah 75 besar desa wisata terbaik ADWI 2023. Dan tentu tidak sampai di situ, nantinya desa wisata Sani-Sani akan diganjar dengan predikat terbaik lainnya oleh Dewan Juri. Berbagai dukungan mulai berdatangan untuk mendukung pengembangan desa wisata Sani-Sani, baik yang program jangka pendek, bahkan ada yang mampu memberi dukungan ke desa Sani-Sani untuk 5 tahun ke depan dengan pendampingan khusus, baik itu BUMN maupun dukungan dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat kementerian di pusat. Sebenarnya apa yang diharapkan sama Pak Desa dengan wisata Sani-Sani ini? Ya, harapan saya desa Sani-Sani ya tentu percepatan pengembangan aksesibilitasnya, baik imunitasnya, baik interaksinya, biar pelan-pelan mereka bisa menikmati suasana desa dengan penuh dengan SOP-nya. Kami terus terang masih banyak sih kelemahan-kelemahan desa wisata Sani-Sani. Saya alami sendiri, baik itu dari SDM-nya, sumber daya alamnya juga masih banyak. Tapi harapan saya mudah-mudahan desa wisata Sani-Sani ini masih di 70 besar itu akan semakin percepatannya ini dan bisa berkelanjutan buat anak itu di desa wisata Sani-Sani kelak nanti. Tidak ada kata lelah, perjalanan belum usai. Desa wisata Sani-Sani terus berbenah. Predikat dalam sebuah ajang hanya sebuah bentuk apresiasi. Namun, yang terpenting bagaimana desa wisata yang dibentuk betul-betul secara signifikan mampu menyentuh kesejahteraan masyarakat desa Sani-Sani. Desa wisata Sani-Sani meski bergerak dengan langkah-langkah kecil namun memiliki mimpi besar. Karena mereka ingin mewujudkan bahwa desa wisata Sani-Sani Momahe for the world. Desa wisata Sani-Sani merupakan contoh yang menarik bagaimana kolaborasi dan aksi diberlakukan untuk kemajuan desa wisata. Memang bukan hal yang mudah, namun semua pergerakan akan menjadi jaminan
bagaimana desa wisata akan dirasakan oleh regenerasi masyarakat ke depannya. Saya Reski Pratiwi Anggreni Arif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk desa wisata Sari-Sani. Desa wisata ini akhirnya kita tahu memang sewajarnya menjadi salah satu dari desa terbaik dari 75 desa wisata terbaik di Indonesia. Dari berapa desa wisata? Dari 4.573 desa wisata. Dan kalau kita lihat tadi produk-produknya dan itu dari yang masih bahan awal atau bahan mentah itu tinggal digabung-gabung aja. Nanti kita tinggal ngobrol dengan ahli-ahli kuliner. Salah satu ahli kuliner kita itu ada Chef Index di ADWI. Itu bisa kita kombinasikan karena jarang ada desa yang punya sedemikian banyak produksi, Pak. Ada coklat, ada pala, ada pete, ada durian 100 pohon. Durian Nusantara itu berarti kalau kita buat wisata agro bisa, wisata edukasi bisa, wisata petualangan bisa, wisata alam bisa, budaya bisa. Wah, luar biasa itu di satu kementerian itu, Pak. Jadi itu yang harus kita, dan pemandangannya seperti kita, kalau saya waktu kecil itu dan mungkin anak-anak sekarang juga gitu, sebelah kiri gunung, ada gunung, ada sawah, ada laut di tengah-tengah jalan. Nah tadi gambarnya itu begitu tuh. Jadi secara alam bagus dan bisa kita, dan ada wisata laut, ada wisata, bisa trekking, bisa downhill, bisa di sini ada komunitas trail luar biasa. Ini adalah salah satu penggerak, Pak. Tidak semua desa punya penggerak seperti ini. Dan ada Pak Jaksa, Pak Kajari yang idenya luar biasa yang kita harus akui mengumpulkan 2.700 orang di sini untuk acara trail. Kalau itu tiap tahun atau 2 tahun sekali kita lakukan, pasti dalam 3-4 tahun ke depan desa Sari-Sani ini akan lebih menggema lagi. Dan itu